Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang trigonometri. Tapi sebelumnya kita akan ulang kembali apa itu trigonometri, bagaimana cara mencarinya, apa saja yang dicari dalam pelajaran trigonometri. Nah, yang pertama, apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang perbandingan sudut segitiga dengan ukuran panjang. Nah, dalam sudut segitiga, kita akan mencari yang namanya sudut. Sudut ada dua, yaitu derajat dan radian. Nah, di sini untuk mencari derajat, yang pertama kita lihat dalam satu lingkaran itu terdapat satu kali putaran. Untuk satu kali putarannya itu sama dengan 360 derajat. Berarti satu derajatnya itu adalah sama dengan 1/360 kali putaran. Nah, gimana untuk mencari radian? Di sini satu kali putaran itu kan 360 derajat. Nah, 360 derajat berarti 2 kali pi radian, atau 1 derajatnya itu sama dengan pi per 180 radian, dan atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita akan mencari derajat ke radian? Untuk mencari radian dari A derajat itu dengan cara A derajat dikali dengan pi per 180 derajat. Contoh, jika saya punya 45 derajat, maka berapakah radiannya? Jawabnya adalah 45 derajat dikali dengan pi per 180 derajat. 45 derajat dikali pi per 180 derajat sama dengan 45 sama-sama kita bagi dengan 45 itu sama dengan 1. Dan 180 kita sama-sama bagikan dengan 45, hasilnya adalah 4. Maka 45 derajat itu sama dengan 1 pi per 4 radian, atau pi per 4 radian. Kita lanjut. Jika A radian akan kita rubah menjadi derajat. Bagaimana caranya? A radian dirubah jadi pi, maka rumusnya adalah A dikali dengan 180 derajat per pi. Contoh, jika saya punya 3/2 pi radian, berapakah derajatnya? Jawabnya adalah 3/2 pi kita kalikan dengan 180 derajat per pi. 180 dibagi 2 berapa? 90. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 90 sama dengan 270 derajat. Pi tadi habis ya, sama-sama dibagi pi. Jadi 3/2 pi radian sama dengan 270 derajat. Kita lanjut. Jika ada A putaran, berapakah radiannya? Jika punya putaran akan dirubah ke radian, maka kita rubah dahulu menjadi derajat, kemudian baru dirubah ke radian. Tadi kalau putaran dijadikan
derajat, maka tinggal kalikan 360. Maka A dikali 360 derajat sama dengan A 360 derajat. Maka kalau dijadikan radian, tinggal kita kalikan dengan pi per 180 derajat radian. Contohnya, misalkan saya punya 1/4 putaran, berapakah radiannya? Kita rubah dahulu menjadi derajat, berarti 1/4 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 1 kali 360 sama dengan 360. 360 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 90 derajat. Nah, setelah kita dapat derajatnya, maka kita akan rubah ke radiannya. Tinggal kita kalikan dengan pi per 180 derajat radian. 90 dibagi 180 kan tidak bisa. Jadi, kita sama-sama bagikan dengan berapa yang hasilnya sama-sama habis. 90 dan 180 bisa habis jika dibagi dengan 90. 90 bagi 90, 1. 180 dibagi 90, 2. Dikali dengan pi radian. Jadi, 1/4 putaran sama dengan setengah pi radian. Untuk mencari berapa putaran dari A derajat, maka rumus yang digunakan adalah A dikali 1 per 360 derajat. Contohnya, jika kita punya 270 derajat, misalkan kita punya 720 derajat, maka berapakah putaran? Kita masukkan ke rumusnya. Misal 720 derajat kita kalikan dengan 1 per 360 derajat. Maka 720 dikali 1 sama dengan 720 per 360 derajat. Maka sama dengan 2 putaran. Berarti 720 derajat itu sama dengan 2 putaran. Oke. Dalam kajian geometri, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Nah, selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bermakna atau bertanda positif jika arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Misalkan di sini posisi awal, sisi awal kalau berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka bertanda positif. Nah, jika di sini titik awal berputar searah dengan jarum jam, di sini sisi akhir, maka bertanda negatif. Selain itu, dalam kuadran Kartesius, di sini terdapat sisi X, di sini min X, di sini Y, dan di bawah adalah min Y. Dalam derajat, di sini adalah titik 0 derajat, di sini adalah 90 derajat, di sini adalah 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, di sini untuk sudut antara
0 sampai 90 derajat itu berada pada kuadran 1. Untuk 91 sampai derajat 180 itu berada pada posisi kuadran 2. Untuk 181 sampai 270 itu kuadran 3, dan 271 sampai 360 derajat itu adalah kuadran 4. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada contoh. Misalkan, soal mengatakan gambarkan sudut-sudut baku di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Misalkan, sudut yang pertama adalah 60 derajat dan sudut yang kedua adalah 45 derajat. Yang pertama kita lihat adalah tandanya. Yang 60 derajat bertanda positif dan 45 derajat itu bertanda negatif. Kita ingat bahwa jika perputarannya itu adalah searah jarum jam, maka itu bernilai negatif, dan jika berlawanan dengan arah jarum jam maka bernilai positif. Yang 60 derajat itu positif, berarti berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ke sana ya, ke kiri ya. Nah, di sini adalah 0 derajat, di sini 90 derajat. Kalau 60 derajat dan itu positif, berarti berlawanan arah jarum jam, berarti berada di kuadran 1. Ya, kuadran 1. Kalau di sini 90, di sini 0, berarti di tengah-tengah sini itu adalah 60 derajat. Berarti sudut 60 derajat itu ada di sini, berada di kuadran 1. Kemudian selanjutnya 45 derajat itu minus. Kalau minus berarti adalah searah dengan arah jarum jam, berarti ke bawah sini arahnya. Nah, untuk 45 derajat, kalau di tengah-tengah sini adalah 60 derajat minus 60 derajat, berarti 45 derajat itu sebelumnya. Di sini berarti minus 90 derajat. Nah, kalau di sini adalah minus 60 derajat, maka 45 derajat berada di sini. 45 derajat. Berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 4. Oke, selanjutnya, jika ada soal, tentukan nilai kebenaran, benar atau salah pernyataan di bawah ini dan berikan penjelasannya. Setengah putaran sama dengan 3/2 pi radian sama dengan 90 derajat. Kita cari setengah putaran, benarkah 3/2 pi radian? Kita buktikan. Jika mencari putaran, setengah putaran menjadi radian, berarti itu kita kalikan dengan 1 per kita rubah menjadi derajat dulu, berarti dikalikan 360 derajat sama dengan 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Nah, setelah jadi derajat, maka kita rubah ke radian dengan mengalikan pi per 180 derajat. Maka sama dengan 180 bagi 180 tinggal pi radian.
Benar atau salah? Salah. Nah, pi radian berapakah derajatnya? Pi radian. Kalau radian dirubah ke derajat sama dengan dikalikan dengan pi radian dijadikan derajat, maka pi radian dikalikan dengan 180 derajat per pi sama dengan pi kali 180, maka sama dengan 180 derajat pi per pi. Pi bagi pi 1. 180 bagi 1, 180. Berarti pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi pernyataan di atas salah. Karena yang benar adalah setengah putaran itu sama dengan pi radian dan sama dengan 180 derajat. Oke. Selanjutnya, diketahui alfa sama kurang dari 90 derajat dan theta itu lebih dari atau sama dengan 90 derajat kurang dari 180 derajat. Analisislah kebenaran pernyataan berikut. Nah, maksud dari soal di sini adalah benarkah theta dikurang dengan 2 alfa itu sama dengan atau lebih dari 30 derajat dengan ketentuan alfa itu kurang dari 90 derajat dan theta itu adalah lebih dari atau sama dengan 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jawabnya, misalkan kan alfa tadi kurang dari 90 derajat, berarti dari 0 derajat sampai 89 derajat itu masih di bawah atau kurang dari 90 derajat kan? Kita misalkan deh alfa itu sama dengan 30 derajat dan theta itu katanya lebih dari sama dengan 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Berarti theta itu bisa 100 derajat sampai 180 derajat kan? 179 derajat. Kita misalkan theta itu adalah 80 derajat. Nah, di sini pernyataannya adalah theta dikurang 2 alfa lebih dari sama dengan 30. Benarkah? Tetanya kita masukkan 80 derajat. Dan dikurang dengan 2 alfa. Alfanya 30 derajat, berarti 2 dikali 30 derajat. Benarkah lebih dari atau sama dengan 30 derajat? 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Berarti 80 derajat dikurang 60 derajat. 80 kurang 60 sama dengan 20 derajat. Ini kurang dari 30 derajat. Maka pernyataan di atas salah. Kita lanjut. Perhatikan pergerakan jarum jam. Berapa kali
jika ada dalam satu hari terbentuk sudut 40 derajat. Kita perhatikan, satu hari itu sama dengan 24 jam, ya kan? Dan satu hari itu sama dengan 2 kali putaran. Bingung nggak 2 kali putaran itu dari mana? 1 kali putaran itu dari angka 12 sampai ke 12 lagi itu kan 12 jam. Karena 24 jam, jadi 2 kali putaran. Nah, dalam 1 kali putaran itu 360 derajat. Maka 360 derajat dibagi 40 derajat, ini ada di sini, dikali dengan 2 kali putaran. 360 dikali 2 berapa? 720. 720 dibagi 40 sama dengan 18 kali putaran. Berarti sudut yang terbentuk dari 40 derajat itu adalah 18 kali putaran. Soal selanjutnya, misalkan θ merupakan sudut lancip dan sudut beta adalah sudut tumpul. Perhatikan kombinasi kedua sudut tersebut dan tentukan kuadrannya. Soal yang dimaksud adalah 2 beta ditambah θ. Nah, kita harus tahu θ adalah sudut lancip. Sudut lancip. Sudut lancip itu terbentuk dari θ kurang dari lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Dan beta itu sama dengan sudut tumpul. Sudut tumpul itu terbentuk dari beta lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, yang akan kita cari adalah 2 beta ditambah dengan θ. Kita cari terlebih dahulu 2 betanya itu berapa. 2 beta berarti betanya tadi kan 90 derajat kurang dari lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Berarti kita sama-sama kalikan sebelah kiri dan kanannya dengan 2. Jadi 2 dikali 90 derajat kurang dari 2 kali 180 derajat. Berarti di sini 180 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, berarti kita udah tahu 2 betanya adalah 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, tadi kita mau cari 2 beta ditambah θ. Θ-nya udah tahu kan, terbentuk dari 0 derajat dan 90 derajat. Jadi, kita tinggal jumlahkan 180 derajat ditambah 0 derajat lebih dari 2 beta ditambah θ kurang dari 360 derajat ditambah 90 derajat. 180 ditambah 0, 180
derajat. Lebih dari 2 beta ditambah theta kurang dari 360 tambah 90 sama dengan 450 derajat. Nah, sudut antara 180 derajat dan 45 derajat itu berada di kuadran 3, kuadran atau di kuadran 4, dan atau di kuadran 1. Dari mana? 180. 180 itu berada di kuadran berapa? Di kuadran 3. Kemudian antara 180 ke 480. 480 itu kan lebih dari 360 derajat. 360 derajat itu kan berada di kuadran 4. Berarti ada di kuadran 4 juga kan? Nah, sisanya 450 dikurang 360, sisanya berapa? Itu ada di kuadran 1.